Purna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan melimpah-limpah. Amin. Dan saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara yang lemah, kiranya dikuatkan oleh Tuhan, dan bagi saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, bagi saudara yang saat ini yang mengalami kesusahan diberikan Tuhan penghiburan yang daripadanya. Teman-teman, viral di sosial media baru-baru ini yaitu seorang Ratu Entok yang pernah menghujat Yesus Kristus ya dengan terang-terangan lewat media, dan orang ini sudah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ada saudara video cuplikan yang memperlihatkan bagaimana seorang Ratu Entok ikut dalam ibadah kekristenan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Purna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya, bahwa seorang Ratu Entok yang telah menghina Yesus Kristus, dan karena itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang orang ini mulai disadarkan dan mengikuti kebaktian kekristenan di dalam penjara. Apakah orang ini murtad? Kita tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu tentang hal tersebut. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua adalah bahwa memang di dalam Alkitab pun ada seorang Rasul Paulus yang namanya dulu bukan Paulus tapi Saulus, yang kerjanya menghujat Yesus Kristus, bahkan berusaha menangkap dan bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, teman-teman, ketika perjalanannya ke Damsyik, yaitu seorang Saulus ini di tengah-tengah perjalanan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan di situ dia diinsapkan dan dia buta 3 hari 3 malam lamanya. Sebab dia melihat terang Kristus ketika di tengah perjalanan. Dan apa yang terjadi? Seorang Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Yang dulunya dia Saulus, sekarang jadi Paulus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Hingga pada hari ini suratnya ada 1/4 dari Alkitab adalah tulisan tangan dari seorang Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya inilah yang dikatakan benci berubah menjadi sayang, ataupun benci berubah menjadi cinta. Inilah yang dialami seorang Rasul Paulus itu sendiri. Kita berdoa kiranya juga seorang Ratu Entok yang menghina ke Tuhan Yesus Kristus, yang bahkan ditonton oleh jutaan, bahkan puluhan juta orang, dan saya yakin dari luar negeri pun pasti menonton apa yang dilakukan oleh Ratu Entok ini. Kita berdoa orang ini kembali kepada Yesus Kristus, mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, sehingga orang ini diselamatkan menerima kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 ayat 9 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ia mau kita berbuat baik. Nah, teman-teman, setelah kita diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib berbuat baik. Nah, inilah hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita rindu seorang Ratu Entok bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga orang tersebut menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, menolong sesama, membantu sesama, bahkan menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dimanapun orang ini berada. Dan saya yakin kasih karunia Allah akan ada dalam seorang Ratu Entok. Dan saya percaya
apapun pergumulannya saat ini yang dialaminya dalam penjara, itu adalah rencana Tuhan baginya supaya orang ini cepat atau lambat mengalami perubahan dan tidak lagi hidup dalam dosanya. Dan itulah yang perlu kita sadari, bahwa keadaan kita yang saat ini ada maksud rencana Tuhan di balik itu semua, lebih dari yang kita pikirkan, bayangkan. Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya saudara, mari tetap mengasihi Dia. Dari Dialah datang segala sesuatu, dan kepadanya lah datang segala sesuatu, baik itu pujian, baik itu kemuliaan dan hormat, hanya bagi nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.